Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Kotim dari Nganjuk, Pak Ustadz. Oh iya, mari. Dari Nganjuk. Pertama mau menanyakan apakah sholat itu? Mengapa saya menanyakan apakah sholat itu? Ceritanya begini Ustadz. Saya ngaji di MTA selama kurang lebih 3 bulan. Dan baru kali ini saya bisa mengikuti rombongan ke MTA Solo ini. Singkat ceritanya, saya itu ngaji di MTA dari salah satu keluarga saya itu kan kurang tidak setuju, dan salah satu dari keluarga saya itu kurang senang dengan MTA. Ya. Dan saya didebat panjang lebar, yang intinya itu saya gandoli saya supaya nggak usah meneruskan ngaji di MTA. Ya. Ya, tapi alhamdulillah saya tetap berpegang teguh, saya tetap melanjutkan ngaji saya. Sampai suatu saat saya itu disumbari dengan saudara saya begini. Wes saiki nek sampean gak kena tak gandoli, tekokno karo ustadmu apa to artine salat iku? Nek sampai iso jawab, aku sumbar tak langsung beguru melok ngaji nang MTA, katanya begitu. Ya. Terus yang pertanyaan saya kedua, kalau kita memberi zakat itu apa kita harus mengucapkan iki lo zakatku, apa sementara kita cuman sekedar ngasih duit gitu aja Ustaz? Terus yang ketiga, anak saya kan sekolah di TPQ kelas 5 Ibtidaiyah. Itu dalam pelajarannya itu ada buku Gerbang Pesantren Problematika Ahlussunnah wal Jamaah. Di dalam bukunya itu saya juga membaca bid'ah itu ada 2 macam, bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Dan bid'ah hasanah itu terdiri dari bid'ah hasanah wajib, sunnah, mubah, dan haram. Itu saya mohon penjelasan dari Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini titipan ya. Kalau bisa jawab harus guru, harus ngaji di MTA. Kowe ngaji ya karepmu, orang ngaji ya karepmu. Butuh apa saya dengan kamu? Saya tidak bisa jawab beneran ngaji. Ya, lo ustadzmu bodoh toh. Tekoni salat itu apa wae ra iso. Mula orang ngaji. Kowe ngaji ya nggo apa ora nek gunane ya. Kalau orang Islam mesti tahu. Pertanyaan apakah salat itu ya? Salat itu jawab piye? As-shalatu imaduddin gitu loh. Salat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad tarakaddin. Siapa mendekatkan salat berarti dia mendekatkan agamanya. Siapa tidak salat berarti dia meninggalkan agamanya. As-shalatu miftahul jannah, salat itu jadi kuncinya surga. Nah, apalagi yang ditanyakan? Salat itu apa? Ya. Salat itu aqimus shalah li dzikri, kita mendirikan salat untuk ingat pada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Kalau kamu banyak ingat kepada Allah, hatimu tentram. Salat itu apa? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Gitu kan? Banyak kalau kamu tanya salat itu apa? Banyak jawabannya. Salat arti bahasa bisa berarti doa, gitu loh. Salat itu besar. Tapi salat yang jelas untuk agama itu di samping itu, salat itu adalah salah satu rukun Islam. Maka orang Islam yang mengakui orang Islam tidak salat berarti dia tidak menjalankan rukun Islam itu. Ya. Maka kalau ditanyakan salat itu apa, maksudnya apanya? Dari jawaban sekian tadi mana yang kamu maksud? Ya. Kalau praktek pelaksanaannya, salat itu pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu pekerjaan salatnya seperti itu. Nah, tuh. Dah kamu merasa terjawab apa tidak? Nah, kamu mengaji di MTA apa tidak? MTA ya tidak butuhkan kamu. Tidak butuh ya. Apalagi orang yang tidak suka. Buat apa orang tidak suka dibutuhkan? Jadi MTA tidak membutuhkan manusia. Tapi manusia harus butuh
Quran dan sunnah. Yang diajar itu Quran dan sunnah. Jangan Quran dan sunnah membutuhkan kita, tapi kita yang butuh Quran dan sunnah. Nah gitulah. Kalau kita tidak butuh ya jangan ngaji, buat apa? Memberi zakat apa harus dikatakan ini zakatku? Nah itulah. Maka zakat itu kalau kamu berikan langsung kepada yang mustahak, merasa ngomong ki zakatku. Ya, katakan saja kamu kudune ora zakatku. Nah, ini kalau wujudnya uang, ini uangmu gitu loh. Loh, uangmu gimana? Allah menitipkan uang untuk kamu lewat saya, ada berikan. Gitu kan? Jadi zakat itu hakikatnya bukan milik kita. Maka kalau kita memberikan zakat kepada seseorang jangan merasa berjasa. Itu memang haknya dia. Ya, bukan pemberian saya, bukan, itu memang hakmu. Kalau tidak saya berikan berarti saya merampas yang menjadi hak orang lain. Gitu kan? Bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Jangan tanya saya, bertentangan nih. Kalau saya mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, itu kata Nabi seperti itu. Semua yang bid'ah itu sesat, semua sesat. Neraka, enggak ada bid'ah hasanah, itu enggak ada. Menurut Nabi begitu. Dan perkara menurut orang ada yang mengatakan ada dolalah, ada bid'ah hasanah, ada yang wajib, ada yang tidak wajib lah. Dan itu uraiannya bagaimana saya enggak tahu, mulai tanyaan kepada yang nerangkan itu. Hanya buku itu gitu kan. Kalau tadi sudah kita katakan ya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Semua yang bid'ah itu sesat, semua sesat neraka. Ya, ada bid'ah hasanah. Saya belum pernah menemukan bid'ah hasanah itu. Memang ada bid'ah hasanah dalam Islam itu satu saja yang saya ketahui, mungkin karena saya bodohnya tidak tahu. Yaitu bid'ah ketika Umar bin Khattab ya, mengatur ketika melihat di dalam satu masjid sholat tarawih itu bulan Ramadan, banyak orang tapi sholat sendiri-sendiri. Nah Umar datang melihat sekian banyak kok sholat sendiri-sendiri. Tak aturnya aja, salah satu jadi imam, yang lain makmum. Kalau ini dikatakan bid'ah lah, ini bid'ah hasanah. Maksudnya karena Nabi pernah menjalankan sholat tarawih itu berjamaah. Kenapa sekian banyak orang kok sholat sendiri-sendiri? Nah, tetapi Nabi tidak pernah mengatur, mari kita sholat jamaah tarawih, nggak pernah. Nabi sholat terus diikuti makmumnya di belakang. Ya, hari berikutnya yang mengikut makin banyak, hari berikutnya makin banyak. Setelah makin banyak, Nabi malah nggak datang. Khawatir kalau sholatnya dianggap wajib, Nabi nggak datang. Nah, berarti sholat tarawih berjamaah itu pernah dilakukan oleh Nabi. Nah ini Umar melihat orang di masjid banyak sekian kok sholat sendiri-sendiri, mengapa tidak jamaah? Terus diatur. Nah kalau saya ngatur ini dianggap bid'ah, ini bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Karena Nabi pernah menjalankan, kenapa kamu sholat sendiri-sendiri? Nah gitulah. Hanya itu saja. Orang bid'ah hasanah itu yang lain-lain, bid'ah hasanah, saya belum tahu. Dari bid'ah hasanah ya hanya satu itu saja yang saya ketahui. Itu menurut penjelasan, pengertian saya. Gitu. Ya, saya rasa itu aja pertanyaan.